Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 3 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Dewa sudah sampai ke kantornya. Tiba-tiba datanglah karyawannya. Dia mengasihkan dan mengasih tahu kepada Dewa bahwa klien-klien kita pindah ke perusahaan si Kehead Kelvin. Di sini terlihat Dewa juga sangat kaget dan dia juga suruh pergi oleh Dewa. Lalu tiba-tiba Dewa juga lagi mikir, datanglah Nana. Lalu Dewa juga pas Nana datang dia sangat kaget dan Dewa juga langsung menghampiri Nana. "Kenapa kamu kesini sayang?" kata Dewa kepada Nana. Di sini soalnya di kantor ini lagi banyak masalah. Klien-klien kita pindah sama perusahaan lain, kata Dewa kepada Nana. "Saya bukan mau membahas masalah keluarga kita, tapi saya juga mengasih tahu bahwa saya mendengar pembicaraan si Nurus Tunjung si Priska tadi di rumah dengan si Alia Siatul dan si Kehead Kelvin." Lalu Nana juga sudah menceritakan semuanya. Dewa juga sangat kaget dan terkejut. Lalu di sisi lain si Broko Kroni juga dia mendengarkan dan dia juga menguping pembicaraan Nana dan Dewa. Dia juga akan dimanfaatin dan dia juga akan mencari si Nurus Tunjung si Priska untuk minta bagian. Lalu Nana sama Dewa juga dia pergi dari kantornya untuk menuju ke kantornya si Kehead Kelvin. Lalu di sisi lain si Broko Kroni juga ketemu sama si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia langsung ditarik, tangannya dibawa ke tempat lain oleh si Broko Kroni. Terlihat si Broko Kroni juga dia mengancam kepada si kepada si Priska, dan si Broko Kroni juga mengatakan kepada si Priska bahwa Dewa dan Nana sudah tahu kamu kerja sama si Alia Siatul sama si Kehead Kelvin. Di sini terlihat si Priska juga sangat kaget dan terkejut, dan terlihat si Broko Kroni juga dia memaksa kepada si Nurus Tunjung si Priska, dan si Priska juga langsung menginjak kakinya si Broko Kroni. Lalu si Broko Kroni juga kesakitan dan dia juga pergi sambil engklek karena kakinya diinjak sama si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia langsung mengambil HP, dia juga langsung menelepon si Kehead Kelvin dan si Alia Siatul. Di sini si Alia Siatul juga sama si Kehead Kelvin juga dia mendengarkan pembicaraan si Nurus Tunjung si Priska, dia juga sangat kaget. Lalu si Kehead Kelvin juga menyuruh si Nurus Tunjung si Priska untuk meminta bantuan kepada si Arif Botak untuk menghadang Dewa jangan sampai ke kantornya saya. Di sini si Nurus Tunjung si Priska juga dia minta bantuan ke si Arif Botak. Lalu terlihat di sisi lain di sini Dewa juga dia berangkat ke kantornya si Kehead Kelvin. Dia sangat kaget dan terkejut, tiba-tiba di jalan dihadang oleh serombongan preman. Tiada lain ini adalah suruhan si Nurus Tunjung si Priska, yaitu anak buahnya si Arif Botak sama anak buahnya si Kehead Kelvin. Dewa juga dia ngomong kepada Nana, "Kamu diam sini, saya akan hadapi," kata Dewa kepada Nana. Nana juga dia memperingati kepada Dewa, "Udahlah Mas Dewa, jangan diladenin, kamu bisa babak belur, mereka itu banyak," kata Nana kepada Dewa. Tapi Dewa di sini tidak ada ketakutannya, dia juga langsung turun dari mobilnya dengan penuh geram kepada preman-preman itu. Lalu Dewa juga dia sudah turun, dia juga menghampiri preman itu adalah si Tony, dan dia juga ngomong kepada mereka, "Mau apa kamu menghadang saya?" kata Dewa. Terjadilah di sini singkat cerita perkelahian juga. Dewa juga dikeroyok oleh anak buahnya si Arif Botak. Terlihat Dewa juga terkapar di bawah dan karena dikeroyok. Tiba-tiba Nana juga turun dari mobil dan dia juga langsung membantu Dewa untuk menghajar preman-preman itu. Di sini Nana juga membantu suaminya dan Nana juga dibikin alat oleh Dewa. Nana juga dipangku sama Dewa dan terlihat Nana juga langsung menendang semua preman-preman itu sambil digendong sama Dewa. Terlihat semua juga terkapar pingsan di jalan. Lalu Dewa juga sama Nana dia buru-buru naik ke mobil dan dia juga langsung berangkat dari tempat itu. Lalu terlihat si Arif Botak juga di sini sangat marah dan geram kepada anak buahnya karena tidak bisa mengerjakan yang baik. Dia kalah sama orang satu. Terlihat pas si Arif Botak dia marah, terlihat si
Tony juga dia sangat babak belur. Lalu di sisi lain di sini singkat cerita Dewa juga sampailah ke kantornya si Kevin. Dia akan melihat apakah benar klien dia ada di perusahaan si Kevin. Tiba-tiba dihadang oleh preman di kantor itu. Lalu di sini preman juga dihajar sama Dewa. Sekali hajar itu preman itu juga langsung nampuyap dan Dewa juga langsung masuk ke kantornya, ke ruang kerjanya si Kevin. Pas sampai ke ruang kerjanya dia sangat kaget dan terkejut. Memang benar klien-kliennya dia ada di kantornya si Kevin. Terjadilah di sini cekcok antara si Kevin sama Dewa. Dewa juga tidak tahan emosi dan si Kevin juga dihajar oleh Dewa. Lalu Dewa juga sudah menghajar si Kevin. Dia juga langsung pergi dari tempat itu dan dia juga tidak banyak basa-basi. Dia sudah menghajar, dia langsung keluar dari ruang kerjanya si Kevin. Pas dia keluar dari ruang kerjanya si Kevin, dia sangat kaget dan terkejut. Dia ketemu sama si Lurus Tunjung si Priska. Dia akan menemui si Kevin. Si Priska juga langsung bolotot. Dia juga sangat kaget. Dia ketemu sama Nana dan Dewa. Dewa juga sangat geram kepada si Lurus Tunjung si Priska. Dewa tidak banyak basa-basi, dia juga langsung ngagusur si Priska dibawa ke rumah. Si Priska juga dia berteriak-teriak dia tapi tidak didenge oleh Dewa, langsung ditarik digusur oleh Dewa. Singkat cerita Dewa juga sampailah ke rumahnya sambil membawa si Lurus Tunjung si Priska untuk diserahkan kepada Neratu. Terlihat sampai ke rumah Dewa juga sangat geram dan dia juga mengusir si Lurus Tunjung si Priska dari rumah Dewa Buana. Pas dia lagi mengusir datanglah si Broko Kokloni dan dia di sini pas dia ngomong kepada Dewa, biar saya akan pergi, kata si Lurus Tunjung si Priska. Pas dia mau pergi kakinya dia kejedut kena tangan-tangan kursi dan dia juga mendengar Neratu datang. Lalu di sini dia ngomong dalam hatinya, untung Neratu cepat datang, kata si Lurus Tunjung si Priska. Lalu Neratu juga dia ngomong kepada Dewa, ada apa ini, kata Neratu kepada Dewa. Tapi di sini yang menjawab si Lurus Tunjung si Priska si muka dua, saya diusir sama Pak Dewa nek, saya minta maaf, saya akan pergi dari rumah ini, sambil dia juga mengeluarkan air mata buayanya. Tapi di sini Neratu juga ngomong, kamu itu jangan pergi, kata Neratu kepada si Lurus Tunjung si Priska. Terlihat Dewa sangat geram dan dia juga ngomong kepada Neratu, maaf nek, nenek tidak tahu permasalahannya, kata Dewa. Di sini Dewa juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung membongkar kejahatan dan kebusukannya si Priska kepada Neratu. Dan Dewa juga sambil melihat dan geram kepada si Lurus Tunjung si Priska. Lalu terlihat di sisi lain tiba-tiba di belakang ada yang ngoceak yang berteriak, tiada lain itulah Bupara sambil membawa saksi kunci yang disuruh oleh si Alia si Leratel. Memang si Priska itu orang jahat, kata Bupara kepada Neratu. Lalu di sini terlihat Bupara juga membawa saksi kuncinya yang disuruh oleh si oleh si Lurus Tunjung si Priska. Si Priska juga sangat kaget dan terkejut melihat orang suruhannya dibawa oleh Bupara. Lalu Bupara juga menceritakan semuanya kepada Neratu bahwa kejadian waktu di kafe itu. Di sini Neratu juga sangat kaget dan terkejut. Lalu Bupara juga di sini ngomong kepada suruhan si Lurus Tunjung si Priska, sudah kamu sekarang tunjuk siapa yang telah menyuruh kamu, kata Bupara. Lalu suruhan si Lurus Tunjung si Priska juga dia langsung menunjuk kepada si Lurus Tunjung si Priska. Dan di sini terlihat Bupara juga di sini dia ngomong lagi kepada suruhannya si Lurus Tunjung si Priska, cepat kamu tunjuk, kata Bupara kepada suruhan si Lurus Tunjung si Priska. Singkat cerita di sini suruhan si Priska juga di sini nunjuk kepada mukanya si Lurus Tunjung si Priska. Terlihat Neratu sangat kaget dan dia juga sangat geram kepada si Lurus Tunjung si Priska. Itu memang benar yang dilakukan
sama kamu itu Priska, kata Neratu. Lalu di sini terlihat menjawab si Priska, iya nih saya minta maaf. Lalu Neratu juga langsung menghampiri si Nurus tunjuk si Priska, tidak banyak basa-basi. Si Priska juga langsung ditampar oleh Neratu sampai ngabang kieu. Si Nurus tunjuk si Priska juga sambil dia mewek, dia memegang pipinya karena ditampar oleh Neratu. Neratu juga sambil menunjuk-nunjuk kepada si Nurus tunjuk si Priska. Neratu di sini sangat murka banget kepada si Nurus tunjuk si Priska. Lalu Bupara juga dia sangat kaget dan terkejut, dan si Brokoko Kroni sama si Lipia juga sangat kaget dan terkejut. Di sini juga semua juga sangat terkejut. Neratu menampar si Nurus tunjuk si Priska. Lalu si Priska juga dia mau memegang tangannya Neratu, dia minta maaf, tapi Neratu langsung dikecak tangannya si Nurus tunjuk si Priska. Lalu Dewa juga dia nggak banyak basa-basi, dia langsung ngagusur lagi si Priska, diusir dari rumah Dewa Buana. Si Priska juga ditarik dari dalam rumah, dibawa keluar. Lalu si Priska juga langsung dibantingkan oleh Dewa, suruh keluar, dan si Priska juga nyungsep di bawah. Dan di sini terlihat si Priska juga pas dia lagi kesakitan karena didorongin oleh Dewa, tiba-tiba datanglah Suketi, dia lemparkan tasnya si Nurus tunjuk si Priska. Dewa juga ngomong kepada si Priska, cepat kamu pergi dari rumah ini, kalau enggak kamu saya laporkan ke polisi, kata Dewa kepada si Nurus tunjuk si Priska. Lalu si Priska juga sambil dia mewek, sambil kesakitan kakinya, dia juga ngomong, ya saya akan pergi dari rumah ini. Lalu di sini terlihat Bupara sangat geram kepada si Nurus tunjuk si Priska. Ya cepat kamu itu pergi, kata Bupara kepada si Priska. Lalu si Priska juga dia langsung mengambil kopernya dan dia juga langsung ingkik. Dia sambil dia mewek meninggalkan rumahnya Neratu. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, emak-emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tosca mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.